Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Firmadani dengan NIM 205 1204062 dari kelas Teknik Informatika 2022 B. Nah, di sini saya ingin menjelaskan standarisasi jaringan komputer. Nah, hal yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini adalah pengertian OSI, protokol OSI, pengertian TCP dan UDP, perbedaan TCP dan UDP, perbedaan TCP atau UDP dengan OSI, dan port. Nah, yang pertama ada pengertian OSI. Nah, OSI atau Open System Interconnect Model adalah model referensi jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984. Nah, model ini tuh membagi proses pengiriman data dalam jaringan komputer itu menjadi 7 lapisan yang terlihat di samping itu, physical sampai application. Nah, tujuan dari OSI model ini adalah untuk menyediakan model yang dapat digunakan untuk memahami cara kerja jaringan komputer dan mengembangkan protokol jaringan. Lalu ada protokol atau layar OSI. Nah, OSI layar ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan yang terakhir application layer. Nah, yang pertama adalah lapisan fisik atau physical layer. Lapisan physical layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pengiriman data dalam bentuk bit dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, lapisan ini mendefinisikan format bit, metode transmisi, dan koneksi fisik. Yang kedua ada data link layer. Nah, lapisan data link layer ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirim itu ke perangkat satu ke perangkat lainnya itu diterima dengan benar, diterima dengan lancar gitu. Nah, lapisan ini mendefinisikan cara data dikelompokkan menjadi frame dan cara frame dialamatkan dan dikontrol. Nah, lalu ada network layer. Network layer bertanggung jawab untuk menentukan rute data melalui jaringan. Jadi rute data itu ditentukan di network layer. Nah, yang keempat ada transport layer. Transport layer itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirim itu sudah benar, sudah benar dan dialamatkan dengan benar ke perangkat satu ke perangkat lainnya, sudah benar dan lengkap gitu. Nah, lalu ada session layer. Session layer ini bertanggung jawab untuk mengatur hubungan antara dua perangkat. Nah, layar ini itu mendefinisikan cara perangkat dihubungkan dan cara data ditukarkan. Lalu yang keempat ada presentation layer. Nah, presentation layer itu bertanggung jawab untuk menerjemahkan data yang sebelumnya itu formatnya yang jadi format biasa itu yang formatnya itu manusia ke format yang bisa dibaca ke mesin. Jadi formatnya manusia sama mesin kan dia kan beda. Makanya ini ada presentation layer. Nah, yang terakhir ada application layer. Application layer adalah aplikasi yang paling dekat dengan pengguna. Nah, layar ini tuh menyediakan layanan aplikasi seperti email, transfer file ya kayak gitu. Lalu ada pengertian TCP dan UDP. Nah, TCP dulu. Nah, TCP adalah protokol yang menawarkan layanan untuk pengiriman data yang andal yang dapat diandalkan. Nah, TCP itu memastikan bahwa semua data yang dikirim itu benar dan lengkap. Jadi data yang misal Anda kirim ke A ke B itu tuh sudah pasti bakal lengkap dan benar gitu. Nah, yang kedua ada UDP. Nah, UDP adalah protokol yang menawarkan layanan pengiriman data yang cepat dan efisien. Nah, UDP itu dia tuh nggak tahu kalau datanya tuh yang dikirim itu benar apa enggak. Benar apa lengkap itu dia tuh nggak tahu. Pokoknya kalau analogi gampangnya dia itu seperti membombardir atau pengiriman terus submachine gun kayak gitu. Lalu ada perbedaan TCP dengan ODP. Nah, yang pertama ada orientasi koneksi. Nah,
untuk TCP sendiri dia menggunakan metode handshake untuk membuat koneksi antara dua perangkat. Nah, TCP itu membagi data menjadi segmen dan mengirimkan data menjadi segmen dan mengirimkan tersebut secara berurutan. Nah, TCP juga menggunakan metode acknowledge untuk memastikan bahwa segmen diterima itu sudah benar. Makanya tadi penjelasannya awal itu kalau TCP itu benar-benar lengkap dan benar gitu. Nah, sementara yang UDP bawah ini dia itu tidak menggunakan metode handshake untuk membuat koneksi. Dia itu hanya mengirimkan data secara langsung. Nah, lalu ada kualitas layanan. Nah, untuk kualitas layanannya si UDP itu dia kan tidak memastikan kalau semuanya itu benar lengkap. Nah, kalau yang TCP itu dia itu benar-benar lengkap dan benar. Nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya. Misal ini aplikasi ya. Nah, penerapan TCP di aplikasi itu seperti transfer file, email, dan web browsing. Misal deh, kalau kalian mendownload file dari sebuah website atau download video gitu ya, pastikan dia kan bakal tapi nggak boleh ada satu segmen yang missing, nggak boleh. Kalau missing nanti kan bakal error kan. Nah, TCP itu seperti itu. Nah, kalau UDP itu dia tuh streaming video, audio, atau game online. Misal deh kalian main game Mobile Legends atau Valorant gitu. Nah, kalian kan nggak butuh kan sinyal yang bener-bener kayak bener gitu kan nggak butuh. Yang penting lancar terus-terusan gitu. Walaupun kadang mungkin ada missing sedikit gitu. Nah, terus yang bawahnya ada perbedaan TCP UDP dengan OSI. Yang dua tadi dengan satu. Yang ya. Nah, perbedaan TCP UDP dengan OSI itu seperti di samping ini. Nah, TCP UDP adalah model yang lebih sederhana dan lebih fokus pada pengiriman data. Nah, OSI model yang lebih kompleks dan lebih fokus pada pengiriman data, enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, jadi bisa kita lihat di sini tuh yang ini yang OSI, yang pink itu OSI. Ini yang ungu itu TCP atau UDP. Nah, di sini bisa dilihat kalau ini tuh cuma ringkes banget gitu loh. Network access itu tuh cuma ini gabungan dari ini transport masuk di ini transport, ini internet atau network. Nah, yang ini application presentation session itu dia masuk ke application di TCP-nya. Jadi kayak layar 765 di OSI itu sama saja layar 4-nya di TCP. Kalau layar 21 ini di OSI sama saja kayak layar 4 di TCP. Nah, lalu ada port dalam TCP atau UDP. Nah, port dalam TCP UDP itu adalah angka yang digunakan untuk mengidentifikasikan aplikasi atau layanan tertentu yang berjalan di komputer. Nah, port ini tuh biasanya digunakan untuk merutekan data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Nah, port TCP UDP itu dibagi menjadi 3. Nah, ini. Well known port, ada register port, dan dynamical atau imperial port. Yang well known port yang ini, register ini, dynamical ini. Nah, well known port itu yang biasanya dipakai dari aplikasi layanan yang umum, misal kayak web atau HTTP gitu, HTTPS. Nah, itu maksudnya di sini. Kalau yang register port itu biasanya dia digunakan aplikasi atau layanan yang didaftarkan ke perusahaan gitu. Ini jadi yang register port itu dia itu lebih ke port yang ke perusahaan gitu. Nah, lalu ada dynamical atau imperial port itu kayak port sementara. Nah, itu port sementara gitu loh. Jadi port yang digunakan untuk sementara waktu. Jadi dunia ini acak nanti setiap ada acak. Nah, setiap aplikasi atau layanan itu dapat menggunakan satu atau lebih port. Misalnya aplikasi web server Apache. Kalau kalian pernah nyoba itu biasanya menggunakan port 80 dan aplikasi email client biasanya menggunakan port 1110 untuk POP3 dan port 143 untuk IMAP. Oke, sekian terima kasih. Bila ada salah kata atau salah presentasi
salah penyampaian saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.